dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Kami sedang mengerjakan tugas editing berita. Jadi kami di sini akan mewawancara bapak-bapak sekalian Yang bapak untuk mewawancara seputar editing berita. Nah, dan di sini kami itu ada berenam, dari saya, kamar dari saya. Saya Nurani Tatika. Saya Muhammad Ikram Syawali. Ya, saya Muhammad Rehan. Saya Muhammad Rafi Ramadan. Saya sendiri Ahmad Wilkiro. Sebelumnya terima kasih karena kami sudah diperkenankan untuk bertanya-tanya ya seputar nanti editing berita itu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Ujang Sunda, redaktur eksekutif Rakyat Merdeka. Nah, Bapak. Saya Rusma, kepala kantor eksekutif dari terjemahnya tadi. Nah, kan sebelumnya kan saya sudah kurang lebih riset sedikit, kan media Rakyat Merdeka itu menyajikan berita yang sebagian besar topik utamanya tentang politik. Nah, selain politik itu biasanya mengangkat isu-isu politik nasional. Kemudian pembacanya sendiri itu biasanya kayak kalangan politisi, ASN, dan segala macam bentuk yang hampir mirip terus. Nah, jadi dari sini saya meriset juga kalau misalkan Rakyat Merdeka itu mempunyai beberapa program berita ya. Itu ada yang cetak, online, dan terakhir saya melihat ada channel YouTube-nya sendiri. Nah, pada kunjungan kali ini kami ingin mengetahui bagaimana proses kerja editing berita yang ada di Rakyat Merdeka. Nah, kalau boleh langsung ya, saya punya pertanyaan pertama itu kayak di Rakyat Merdeka terdapat susunan apa saja dalam pembuatan berita ya? Maupun bagian struktur redaksi ini dalam editing berita. Kalau proses alurnya sih biasanya dari penugasan pasti ya. Ada dua sih, dari penugasan satu atau dari undangan. Kalau yang pertama penugasan itu idenya masih dari kita, jadi udah ada isu tertentu. Misalnya sekarang memang kasus yang lagi hot, polisi nembak polisi. Ya udah, masing-masing media itu pasti udah punya strategi masing-masing ya. Yang umumnya sih sama, cuman nanti bukan trik-trik. Ya tips lah mendekati narasumber mana yang mau didekati. Itu kan pengembangannya dari kita. Penugasan biasanya dari si redaktur. Idenya bisa dari macam-macam, bahkan bisa dari pimpinan umum. Ya, tapi yang day-to-day biasanya dari redaktur yang kewajiban meminta si reporter, jabatannya melewati kan ya, redaktur, reporter atau asisten redaktur gitu menyebutnya. Menugaskan si reporter, ya udah dia jalan, bisa ke Mabes Polri, bisa ke sumber-sumber si yang terlibat sih semua. Satu, kalau yang kedua itu bisa undangan acara. Itu sih bukan pengembangan sih ya, jadi tergantung event, entah launching lah, entah acara diskusi lah, entah apapun, entah artis berantem lah atau apalah. Biasanya ada undangan, biasanya press conference. Begitu udah dari reporter melaksanakan penugasan itu udah begitu selesai langsung dia bikin, udah dikasih ke redaktur untuk dicek beritanya, segala macam. Biasanya ke redaktur atau kadang-kadang beda-beda sih, yang di mana-mana ada asisten redaktur, ada redaktur. Udah gitu aja. Jadi sebelumnya udah paham istilah redaktur reporter? Paham sih paham. Kalau misalkan untuk mendalamnya kayaknya secara terperinci masih kurang. Tapi kalau sebatas di permukaan itu sih menarik. Oke, saya ini sedikit ringkas mungkin ya. Jadi dalam struktur organisasi itu di Rakyat Merdeka itu kalau dari atas itu ada pimpinan redaksi. Nah, pimpinan di bawah pimpinan itu ada CE, Chief Executive Editor atau kepala redaktor eksekutif. Nah, di bawah kepala redaktor eksekutif itu
Wapimret dulu ada ya. Wapimret kelompok. Wapimret ya, ada dari Pimret ke Wapimret, terus ada CE, Chief Executive Editor, di bawahnya itu ada redaktur eksekutif. Nah, di bawah redaktur eksekutif nanti dibantu asisten redaktur eksekutif. Nah, yang untuk pelaksana di bawah itu namanya reporter. Nah, untuk reporter itu adalah petugas wartawan lapangan. Dia yang bertugas meliput, mencari berita di lapangan, konfirmasi dan lain sebagainya. Sedangkan editor itu, redaktur itu adalah editor. Beliau itu yang mengedit berita. Jadi berita dari reporter, beliau lah yang mengedit berita untuk apa ya? Untuk ya dari segi bahasa, dari segi struktur dan lain sebagainya, agar berita itu pantas untuk naik di Rakyat Merdeka. Nah, sedangkan untuk isi-isi berita, ya tadi seperti disampaikan oleh Bang Rusma. Jadi Rakyat Merdeka itu tagline-nya adalah The Political News Leader. Jadi beritanya itu mayoritas berita politik, tapi di dalamnya kita juga ada berita tentang ekonomi, tentang pemerintahan, tentang artis, dan tentang olahraga. Tapi memang kita mayoritas tentang politik. Mungkin kalau dihitung sekitar 60% ya, 60% dari jumlah halaman kita itu berita tentang politik. Itu. Nah, untuk proses pencarian berita seperti tadi disampaikan ya, prosesnya apa ya? Jadi proses demokrasi pun berjalan dalam pencarian berita. Jadi si reporter itu boleh mengusulkan sesuatu yang ternyata ini lagi dia punya ide tertentu yang menurutnya menarik dan ini kira-kira pantas di Rakyat Merdeka, boleh diusulkan atau ditugaskan oleh editor kan juga memantau isu-isu yang penting untuk ibaratnya untuk mendalami sebuah kasus, maka ditugaskan lagi untuk mewawancara ini atau juga dari pusat dari pimpinan umum ya, ternyata pimpinan umum ini punya info A1 itu adalah informasi dari dari A1 itu berarti dari pemegang informasi pertama gitu, ibaratnya dari pejabatnya yang pertamanya gitu, bukan dari orang lain. Ibaratnya ada menteri ngomong tentang suatu kebijakan, maka itu A1 karena dia langsung dari menteri. Tapi kalau kita dari katanya orang lain, mungkin itu udah A2, A3, A4, polio, legal. Jadi kalau A1 itu dari orang pertama itu mungkin bisa dapat informasi, bisa dikembangkan atau bisa diwawancara orang dan lain sebagainya. Untuk sistem pengeditannya itu reporter ke redaktur eksekutif, menginfokan ke redaktur eksekutif. Setelah diedit redaktur eksekutif, nanti kita itu tidak langsung naik cetak, tetapi ada juga diperiksa ulang atau dicek ulang karena seseorang itu yang menulis, ya pengalaman saya, kita itu kan sudah menulis itu sepertinya tidak ada yang salah. Kalau kita baca ulang ya, tidak ada yang salah sepertinya. Karena ternyata itu yang baca itu bukan mata, ternyata pikiran kita. Nah, ternyata begitu dicek ulang lagi sama makanya dari editor itu nanti dicek ulang sama CEE untuk melihat. Nah, ternyata pasti ada yang salah. Karena ternyata masih ada aja kesalahan gitu. Mungkin kalau pakai teknologi mungkin ada ya. Saya suka pakai teknologi sedikit juga untuk mengecek tipe, tapi kalau logika kadang-kadang ada juga yang salah. Jadi setelah dari editor di store ke CE melihat, CE melihat ada yang salah yang tidak. Kalau sudah oke, baru di layout baru dicetak. Nah, gitu sebelah. Seperti itu sistemnya. Jadi ada pengecekan berulang-ulang gitu. Ada pengecekan berulang dari pertama dari reporter, dicek sama editor, dicek sama CE. Kadang Pimret pun dicek. Untuk mengecek, ya namanya juga manusia ya. Sesama aja salah. Dan begitu ada aja kesalahan. Maka berlapis-lapis untuk menghindari kesalahan. Suaranya sampai Aman. Oke, martabe. Oke. Pertanyaan tambahan, apakah setiap berita akan dilakukan treatment seperti itu terus menerus? Apa mungkin di beberapa berita yang memang sensitif? Bagaimana? sama
Semuanya Jadi perlakuannya sama, apalagi untuk berita sensitif. Kalau berita sensitif pemeriksaannya itu belum berlapis-lapis lagi. Nah, karena kan ada potensi sesuatu apa ibaratnya kayak ada komplain atau ada kekeliruan sedikit juga kan kita sama aja dengan apa ya? Karena ada tagline baru di Remol itu kita itu RMID itu kita itu anti hoax gitu. Jadi sekecil mungkin kita akan tekan gitu sesuatu yang kurang akurat. Pertanyaannya itu kita kayak apa sih tugas utama editor berita di Rakyat Merdeka ini? Gimana? Tugas utama editor di Rakyat Merdeka. Oh, ya. Tugas pertama ya tugas utamanya itu adalah mengedit berita. Tetapi editor juga diberikan wewenang untuk merancang besok itu berita apa. Karena ya kalau tanpa rancangan nanti beritanya apa namanya belas begitu aja isunya menarik atau tidak. Jadi editor editor itu jadi merancang apa sih kira-kira kan ini editor di Rakyat Merdeka itu per halaman ya. Jadi satu halaman kecuali untuk halaman satu itu editornya ada 3. Halaman satu itu ada 3. Nah halaman yang lain itu editornya satu orang satu. Nah itu kan ada. Nah jadi tugas editor ini, nah untuk ibaratnya halaman kontroversi nih, halaman kontroversi itu kan halaman wawancara orang per orang. Nah dia itu lihat, jadi isu yang sedang itu apa gitu kan. Nanti biasanya kan kalau berita-berita halaman lain itu strike news itu berita peristiwa atau komentar dan lain sebagainya. Maka di halaman 2 yang kontroversi namanya. Kalau dulu namanya itu belak-belakan, sekarang jadi kontroversi. Jadi mereka itu mencari 2 orang narasumber untuk diwawancarai satu isu itu, komentarnya apa. Nah, jadi dirancang oleh editor. Nah, besok itu kira-kira kita siapa nih? Nah, lalu menugaskan kepada reporter nih, kamu sekarang wawancara ini tentang isu ini. Atau kalau dia dia juga bisa diskusi dengan reporter. Besok itu kita mau mengangkat berita tentang apa? Nah, isunya tentang apa aja dipilih. Nah, siapa yang akan diwawancara? Seperti itu kan. Jadi kurang lebih kayak sebagai penjadwalan berita yang akan tampil untuk rekaman. Tapi mungkin untuk tanya tamu juga, untuk editor ini secara terperinci itu apa ada editor desain atau apa dalam khususnya media cetak ya? Karena kan tadi dibilang di atau ada 3, mungkin itu dibagi. Oh enggak, kalau editor itu biasanya editor naskah. Nah kalau desain itu namanya layout. Layout. Nah layout itu kita ada berapa ya? Ada banyak juga. Tapi biasanya layout itu dia yang melakukan tata letak gitu. Tata letak kira-kira ini peletakan berita di mana gitu supaya jangan monoton ya tiap hari ya. Ini seperti apa, terus dia mengukur hurufnya kan. Kalau berita koran itu kan berbeda dengan online ya. Jadi si huruf itu, si judul itu harus pas gitu, harus eye catching gitu. Jadi nggak boleh jomplang hurufnya. Nah itu tugas dari layout. Gitu. Dia melakukan tata letak layout. Namanya pas cetak juga bisa. Untuk peliputan berita itu perlu nggak Pak seorang editor untuk terjun ke lapangan buat dia nulis berita apa sih akan ditulis? Oh gitu, itu insidental itu. Kadang-kadang ya editor juga merasa tertarik. Kan tugas utama untuk meliput itu kan reporter sebenarnya. Tetapi di Rakyat Merdeka itu tidak ada larangan editor untuk turun. Jadi kalau dia merasa sangat tertarik nih. Nah, jadi untuk membantu meringankan atau yang harus diwawancara atau yang harus diliput itu banyak sekali, jadi bisa turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi yang terjadi dan untuk menulis langsung. Tapi tidak ya frekuensinya kecil lah. Tapi itu beberapa kali terjadi. Bisa, boleh. Boleh, sangat boleh. Jangankan editor, pimpinan aja bisa. Kan nanti ada pertemuan dengan presiden. Itu kan pertemuan dengan presiden itu kan rata-rata pimpinan. Pertemuan pimpinan. Ya pimpinan yang nulis. Ya kan kita nggak ikut. Pimpinan kan ikut reporter. Kecuali kalau presiden konferensi pers, itu kan wartawan kan ada tuh yang standby di istana ya, konferensi pers atau presiden kunjungan ke sesuatu. Tapi kalau ada pertemuan khusus nih, presiden mengundang para pimpinan, presiden mengundang para direktur utama, ya kan mereka yang hadir, reporter nggak tahu, gitu kan. Apalagi kalau nggak direkam ya, rata-rata pertemuan dengan presiden itu nggak direkam, gitu.
Jadi ya beliau lah yang nulis itu. Kalau misalkan itu berarti si editor ada miss nggak sih kalau misalkan dia kan nggak tahu nih dari di lapangan, dia hanya mendapatkan softnya gitu. Itu kadang ada suka miss nggak sih sama penulisan asli dari si naskah yang diambil reporternya itu? Nanti di situ ada proses diskusi gitu. Jadi ada kira-kira report editor itu kurang kurang paham dengan tulisannya. Kadang-kadang kan ya ada aja gitu kan, ibaratnya sedikit perbedaan miskonsepsi dan sebagainya. Disitulah proses diskusi. Jadi si editor nanti akan bertanya kepada reporter, bertanya ulang ini maksudnya apa gitu kan. Terus bisa juga meng-cross check kan, sekarang kan proses cross check itu kan gampang, banyak sekali gitu kan. Proses itu apa sih sebenarnya, ini yang betul kejadiannya seperti apa, nanti akan didiskusikan di situ untuk bagaimana caranya agar tidak terjadi miskonsepsi yang mengakibatkan berita itu melenceng dari yang seharusnya. Untuk dari saya nih, untuk editor itu sebenarnya ada teknik khusus nggak sih, misalnya untuk kayak agar menarik nih dari siapa atau siapa penulisnya, atau dia memang memilih sendiri? Maksudnya gimana? Dalam ini kan apakah ada teknik khusus gitu untuk ngedit? Ngeditnya, oh ya, kita ini mungkin ke Rakyat Merdeka itu ya. Rakyat Merdeka itu dia itu kan korannya belak-belakan ya, dengan judulnya itu judul dengan bahasa yang mudah dimengerti. Karena acuan kita, prinsip kita sejak awal itu Rakyat Merdeka itu menggunakan bahasa kira-kira semua orang mengerti. Bahasanya juga bukan bahasa. Jadi ada bahasa ini memang ada gitu kan. Ibaratnya ada kayak kopi kemarin dan sebagainya. Tetapi kita berusaha menerjemahkan bahasa itu menjadi bahasa merakyat. Karena cara penulisan di Rakyat Merdeka itu adalah penuturan. Jadi kayak seseorang itu berbicara lagi ngomong aja dengan ngobrol. Jadi saat membaca berita Rakyat Merdeka seperti dia sedang ngobrol dengan temannya. Jadi dia lebih gampang. Jadi editor itu tugasnya bagaimana dia itu meramu sebuah berita sehingga mudah dibaca dan gampang dimengerti. Nah, untuk bagaimana agar berita ini berbeda dan menarik, maka diusahakan kita mencari tokoh yang pentingnya yang bicara. Saya pernah dengar, kayak Deddy Corbuzier kan pernah bilang dulu kan, saat orang-orang berbicara tentang Agnes Monica, maka saya langsung mengobrol dengan Agnes Monica. Kan jadi lebih menarik kan saat orang-orang bicara dengan Agnes, tapi dia langsung aja ngomong dengan Agnes. Nah, di Rakyat Merdeka pun demikian. Jadi saat orang-orang berbicara ngomong tentang presiden, tentang ini, Rakyat Merdeka wawancara langsung dengan presiden. Jadi itu lebih menarik. Gitu. Saat orang-orang berbicara tentang ibaratnya kemarin isu amandemen undang-undang, maka Rakyat Merdeka berusaha bagaimana langsung mendapat penjelasan dari orang-orang yang gitu. Jadi kita juga selama ini kan membangun relasi dengan para narasumber gitu. Para narasumber itu baik dari eksekutif, baik dari legislatif, pimpinan parpol dan lain sebagainya. Jadi saat kita ada isu yang mau dikembangkan, kita bisa wawancara langsung secara lebih mudah lah, gampang gitu dengan mereka itu. Kan tadi kan kita udah bahas lumayan banyak nih Pak ya. Nah, itu Kalau saya terus udah bener udah. Itu sih kayak kurang lebihnya kan tadi itu juga udah termasuk pasca produksi, praproduksi, produksi sama pasca produksi itu udah termasuk semua dong sih dari tugas si editor berita itu. kalau pasca produksi mungkin gimana tuh Bang? Apanya pasca produksi? Jadi kayak jobnya editor itu dari awal, dari praproduksi, produksi dan pasca produksi. Jadi kayak udah ada tuh sama produksinya Paskanya sih mungkin di saya kali ya, jadi begitu udah selesai semua dikerjain sama teman-teman redaktur, eksekutif, kan sudah mau naik cetak nih. Tapi sebelum kita cetak nih, sebelum naik cetak kita cek ulang lagi biasanya, jadi di saring akhir kali ya.
tugas utamanya tuh teman-teman kepala redaktor eksekutif itu gitu, karena saya bilang teman-teman karena ada 3 kepala redaktor eksekutif itu di sini, saya dan 2 teman yang lain sebelum naik cetak, untuk tugas utamanya itu kita. Kalau tim rep mau ngecek itu suka-suka dia aja. Dia nggak wajib lagi, dia yang wajib diplototin sama Pemret itu halaman 1 aja biasanya, sama halaman sambungannya. Kalau kita sih semua halaman, makanya kita bagi 3 area lah, orang keseluruhan. Kalau sudah oke, ya udah jalan percetakan. Tapi itu pun kadang-kadang ada dari sebelah itu ada aja satu nulis es krim jadi es kirim. Dan semua media nggak kita di media cetak itu apa, entah Tempo kaget, entah Kompas kaget. Jadi tugas utamanya sih di saya ya. Mungkin untuk kelanjutan ya, untuk kontinuitas berita ya, kan kadang-kadang ada satu isu itu kan belum selesai dalam 1 hari kan. Isu itu kan berkembang. Nah, maka pasca produksi itu ya melakukan evaluasi terhadap isu ini dan untuk perancangan hari berikutnya. Karena koran itu beda dengan apa ya, dengan majalah gitu, yang runningnya tiap hari ya pasca ya memang berita-berita yang kayak sebelumnya apa ya belum tuntas itu ya sering gitu ya, kayak berita sekarang kan polisi tembak polisi kan belum tuntas biasanya. Nah, tugas dari editor biasanya untuk apa ya, setelah cetak nih hari ini ibaratnya hari ini itu kan itu apa judulnya itu kan tuh Polisi tembak polisi masih muter-muter. iya masih muter-muter kan, itu kita pasca produksinya kita melakukan apa ya, telaah lagi tentang itu. Nah, untuk perancangan berikutnya apalagi nih buat besok nih, kalian kasus bakal lama ya, masih muter-muter. Belum ada ujungnya ya. Belum ada ujungnya. Nah, kan biasanya kan pertanyaan lanjutannya mungkin kan biasanya kan si editor ini kan sering backup tuh sama reporter, sama eksekutif dan redaktor lain kan. Nah, itu biasanya ada kendalanya tersendiri nggak sih? Selain dari tugasnya dia, ataupun saat menghadap ke orang-orang yang bukan divisinya dia itu ada kendala-kendalanya nggak sih? Kita kan udah ada job desk-nya ya, itu ada perhalaman. Itu boleh dibuka ya. Halaman 1 itu biasanya halaman berita-berita tentang sesuatu yang lagi in banget, lagi hot-hotnya hari ini apa. Nah, halaman 2 itu biasanya itu pengembangan dari isu yang terjadi. Halaman 3 itu tentang partai politik. Halaman 4 itu kalau nggak salah, halaman 4 itu tentang dunia maya, sesuatu yang terjadi di dunia maya namanya sakit. Tadi kan? Iya. Halaman 4. Halaman 5 internasional. 6 soal pemerintahan, government. 7 tentang parlemen. 8 sambungan. Nah, karena itu sambungan halaman 1. Halaman 1 itu jadi panjang, lebih banyak. Itu jadi di halaman 1 kayak headline sama. Jadi itu mungkin kendalanya bedrock ya, bedrock berita ya. Jadi ada halaman 1. Biasa kan kalau yang lain itu halamannya berbeda-beda ya. Jadi yang karakternya agak mirip itu halaman 1 dengan halaman apapun. Karena halaman 1 itu bisa memuatkan ekonomi, politik, olahraga, internasional dan lain sebagainya. Jadi kalau halaman 2 dengan halaman yang lain itu nggak mungkin bentrok. Tapi halaman 1 dengan halaman-halaman yang lain itu ada kemungkinan bentrok. Tetapi sekarang itu kan koordinasi sangat mudah. Karena sekarang kan ada WA gitu. Jadi kalau ada ibaratnya store berita dari ibaratnya reporter, ibaratnya redaktur ya udah menugaskan ke reporter untuk meliput sesuatu. Tetapi ternyata beritanya itu cocok untuk halaman 1. Maka si berita dari reporter halaman dalam itu akan dipindah ke halaman 1. Jadi jadi tidak bentrok gitu. Dan juga kan kita ada tugas dari CE juga untuk periksa apakah ada halaman, ada berita itu ada dua berita yang sama dalam halaman yang berbeda. Nah, itu nanti ya salah satunya akan dihapus. Gitu. Jadi
Jadi karena perkembangan teknologi, jadi kendala itu sudah mulai tertekan. Iya, kalau dulu kan mungkin harus sama dengan sebagai sekarang dengan di WA group juga udah ketahuan nih, berita halamannya apa aja. Apa juga cuma di Kalau ada kalau dulu kan harus ini ya, Pak. Harus dulu ya. Dulu sebelum ada Android segala macam, kita jam 3 sore itu sudah store menu berita. Saya ini berarti tua juga ya. Tua banget. Apa namanya, kita mengalami masa-masa sebelum ada mobile phone itu kan belum pada lahir kali ya. Tapi ada pager kan? pernah dengar. Pager. Itu udah maju banget pager itu. Kalau suruh baca nggak ada lagi ya? Sebelum pager apa? Iya. Apa? Email dulu. Ya email udah. Email masih belum terlalu umum. Dan internetnya juga nggak ada. Saya kuliah di zaman masih pakai mesin tik. Itu kira-kira masih SMP kalau. Sekarang itu produksi berita memang dengan teknologi yang berkembang pesat, industri udah bagus. Cuman persaingan yang enggak Nah dulu tuh kita menyiasati berita itu jam 3 sore gitu udah store, nelfon ke kantor. Karena sudah telepon ke. Jadi saya misalnya ada di istana, ada di DPR, ada di kantor kementerian apa, ada di balai kota, ada yang di Mabes Polri atau di Polda Metro, kayak gitu-gitulah. Ada yang cara diskusi di kampus, oh ini bagus nih, ininya saya ini berita, udah dicatat tuh, dulu ada sekretaris redaksi itu tugasnya itu ya. Jadi menu-menu untuk halaman satu ini yang ini. Udah, jadi begitu datang ke kantor, udah ngetik lah. Kalau sekarang kan tinggal di WhatsApp group, ya di Telegram atau ngetiknya pun di mana-mana nggak di kantor. Iya. Nggak ada di kantor kan? Itu bernama ini ya, gara-gara COVID. Sekarang ngetiknya di mana-mana. Oke. Jadi banyak yang terminal. Keren sibuk kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan kan dari tadi kan kita bahasnya kan yang cetak nih. Kalau untuk yang di untuk editor yang di online ataupun yang di YouTube, apakah sama kayak yang tadi atau ada yang secara lebih khususnya lagi karena kita udah platformnya digital? Itu ada nggak? Harusnya banyak sih jawabnya. Nggak tahu kan? Ya orangnya sih memang ada yang khusus ya, yang di RNID ada yang orang khusus. Tapi teman-teman yang dicetak ini juga mereka berkontribusi juga ke yang dicetak berkontribusi ke RNID. Cuman kalau beritanya bagus, biasanya kita prioritaskan dicetak dulu. Cuman kalau khawatir keduluan sama yang lain, ya udah diturunin langsung di RNID. Sekarang berkompetisi walaupun bukan harus duluan sih ya. Karena banyak juga teman-teman yang pengen cepat turun, ternyata beritanya belum jelas. Matang kan harus dikonfirmasi. Kalau sistem editingnya mungkin agak sedikit lebih simpel ya, lebih simpel ibaratnya. Karena berita di online itu kan lebih running daripada berita dicetak ya. Jadi peristiwa yang kita ibaratnya ada kecelakaan sesuatu ya, ibaratnya ada pesawat jatuh, kita langsung aja tulis peristiwanya dulu, nanti terus ada peristiwa berikutnya, ada keterangan berikutnya, bikin berita yang berbeda, ada apa gitu ya. Jadi lebih running. Sistemnya gitu juga apa ya? Panjang beritanya itu kan berbeda ya. Kalau biasanya kalau cetak itu kupas tuntas. Jadi dia itu beberapa narasumber, panjang beritanya bisa sekitar 3.000 karakter. Tapi kalau untuk media online itu mungkin berapa ya? Mungkin 800 kurang dari 1.000 pun bisa untuk menjadi berita. Dia 5 paragraf sudah cukup untuk jadi berita. Jadi sistem editingnya lebih simpel. Jadi dari reporter disetorkan ke editor diedit, diperbaiki, dipoles judulnya, logikanya dibenahi,